Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidina Ali, saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban awal masyarakat Indonesia dan dunia. Yang pertama kita bahas dulu mengenai masyarakat Indonesia. Dimulai dari ilmu pengetahuan. Ketika kebutuhan hidup meningkat, masyarakat manusia diminta untuk tidak terus-menerus bergantung pada alam, yaitu mereka harus berpikir bagaimana caranya menghasilkan makanannya sendiri, yaitu food producing, yang diolah dengan cara mengolah alam. Dari sinilah terbentuk titik awal kemajuan pemikiran manusia pada zaman itu. Ditambah lagi pikiran manusia yang sudah hidup menetap dan berkelompok satu wilayah dengan manusia yang lainnya dengan membuka lahan pertanian. Kehidupan masyarakat awal ini dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari cara mereka melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu bercocok tanam. Itu mereka mendapatkan ilmu astronomi. Masyarakat awal ini memperoleh ilmu dalam mengurus pertanian, yaitu ilmu pertanian, dan juga menemukan ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu yang dapat mengetahui petunjuk waktu ketika mereka sedang bercocok tanam dan juga ketika akan panen. Selain digunakan untuk mengetahui musim, ilmu astronomi juga digunakan untuk menentukan arah dalam perlayaran, yaitu rasi bintang biduk selatan untuk ke arah selatan dan juga rasi bintang biduk utara untuk ke arah utara. Dari penguasaan ilmu ini, masyarakat praksara Indonesia dapat berlayar dari Indonesia mengarungi lautan hingga ke Madagaskar. Yang kedua, ada teknologi. Perkembangan teknologi masyarakat Indonesia dimulai sejak masa bercocok tanam. Namun, kemajuan teknologi ini titik tertingginya itu ada di masa perundagian. Pada masa itu Indonesia telah mengetahui tentang teknik peleburan logam yang digunakan untuk pembuatan alat-alat rumah tangga dan peralatan pertanian. Selain itu, masyarakat juga telah bisa mengenal teknik pembuatan perahu bercadik. Dalam kondisi ini, masyarakat membuat perahu agar bisa menuju ke pulau lain. Selain untuk transportasi, perahu bercadik juga digunakan untuk perdagangan. Selain mengenal teknologi peleburan logam dan juga perahu bercadik, masyarakat Indonesia juga mengetahui teknik bangunan monumental yang berukuran besar dan seperti punden berundak-undak. Dinamakan punden berundak-undak karena bentuknya itu tumpukan batu yang tersusun makin lama makin tinggi. Punden berundak-undak merupakan peninggalan dari zaman Megalitikum. Yang ketiga itu kita akan membahas tentang sistem kepercayaan. Memasuki masa bercocok tanam, manusia memiliki konsep bahwa orang yang meninggal itu tidak berhenti sampai situ, melainkan ada masanya lagi. Makanya mereka memberi penghormatan terhadap nenek moyangnya, melakukan pemujaan terhadap nenek moyang, kepala suku, dan orang-orang besar lainnya. Kepercayaan pada masa bercocok tanam telah diwujudkan dari berbagai macam upacara keagamaan seperti persembahan dan penguburan mayat beserta barang pribadinya. Kemajuan terhadap roh nenek moyang juga disertai dengan adanya menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, waruga, arca, dan punden berundak-undak, yaitu sistem pemerintahan. Pemerintahan pada masa ini dimulai saat mereka sudah mulai hidup menetap
dan berkelompok. Mereka mengadakan proses pemilihan suku berdasarkan yang paling kuat, memiliki kelebihan dari segi spiritual, fisik, dan keahlian dibandingkan manusia yang lainnya. Seorang kepala suku adalah mengatur keselarasan kehidupan kelompok dan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang kelima, kita akan membahas tentang sistem pertanian. Sistem pertanian di Indonesia pada masa itu adalah sistem berpindah. Jadi dia membuka lahan di hutan. Jika hutan itu sudah tidak subur atau tidak menghasilkan lagi, dia akan pindah ke tempat yang lebih subur. Seperti itu. Seiring berjalannya waktu, konsep pindah-pindah tersebut dirasa tidak efektif oleh manusia pada saat itu. Maka ia memilih untuk tetap berada di situ dalam cocok tanam, namun disertai dengan proses pemupukan. Jadi di tanah yang kering maupun tanah yang basah bisa ditanami sayur-sayuran dan buah-buahan seperti itu. Hal tersebut menjadikan itu adalah kemajuan dari sistem pertanian di masa itu. Masyarakat peradaban awal itu mempunyai dua sistem pertanian, yaitu sistem ladang atau berhuma, cocok tanam irigasi atau pertanian. Jikalau tadi kita sudah membahas tentang peradaban manusia di Indonesia, sekarang kita membahas yang kedua, yaitu peradaban manusia di dunia. Yang pertama itu peradaban awal masyarakat lembah sungai Indus. Kita akan membahas tentang kondisi sosial dan politiknya. Peradaban lembah sungai Indus terbentuk sekitar 2800 sebelum Masehi. Pada masa itu mata pencaharian sebagian warganya itu adalah bercocok tanam, yang utama itu adalah padi dan gandum. Mereka juga melakukan peternakan, yaitu berternak sapi, kerbau, dan juga babi. Di kota-kota besar di sana sudah ada yang namanya toilet siram, dan pembuangannya itu dibuang ke selokan-selokan. Di sana itu setiap rumah, sebagian besar rumah di sana sudah mempunyai sumurnya sendiri. Dan di dekat lumbung atau balai desa di sana juga ada tempat publik, yaitu permandian umum besar atau yang namanya itu Great Bath, yaitu pemandian ini diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan. Yang kedua, kita akan membahas tentang sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan di kedua kota ini, yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa, tidak diketahui sistem pemerintahan yang pasti. Dari bekas reruntuhan kota serta kesamaan artefak tersebar di kedua wilayah tersebut, seperti tembikar, stempel, timbangan, dan batu bata. Sebagian arkeolog perkirakan Mohenjo-daro dan Harappa memiliki otoritas pemerintahan yang sama. Adanya percampuran budaya dari bangsa Dravida sebagai bangsa yang ditaklukkan dan bangsa Arya membentuk tradisi baru, yaitu tradisi baru yang kemudian menjadi dasar-dasar dari agama Hindu. Landasi keinginan bangsa Arya letakkanlah sistem berupa kasta. Kasta ini dibagi menjadi 4. Yang pertama dari kasta Brahmana, yang diperuntukkan bagi pendeta dan pemuka agama. Yang kedua itu ada ksatria, yaitu bagi raja dan para bangsawan lainnya. Yang ketiga itu ada waisa, yaitu pedagang dan pegawai. Dan yang terakhir adalah sudra, yaitu rakyat biasa. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem kepercayaan pada masa tersebut. Terdapat agama-agama pada masa itu, yaitu agama Hindu, Buddha, dan Jaina. Jaina itu agama Dharma. Pada masa itu mereka menyembah dewa. Dewa tertinggi yang diyakini sebagai penguasa alam semesta disebut Trimurti, yang terdiri dari Brahma, yaitu pencipta alam. Yang kedua itu Wisnu, pemelihara alam, dan Dewa Siwa, yaitu perusak dan dewa kematian.
Orang-orang di lembah sungai Indus sudah mengenal pengukuran jarak, massa, dan juga waktu dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Mereka juga termasuk bangsa yang pertama mengembangkan sistem timbangan dan ukuran yang seragam. Mereka juga dapat memproduksi tembaga, perunggu, dan juga timah. Ini ada peradaban awal masyarakat lembah sungai Huangho. Peradaban lembah sungai kuning adalah peradaban Cina yang muncul di lembah sungai kuning Huangho. Sungai ini disebut sungai kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Kehidupan ekonomi dan sosial. Pada masa dinasti Shang, mata pencarian penduduk Cina yaitu adalah petani. Juga ada yang berternak, berburu, dan juga menangkap ikan. Pada masa dinasti Zhou, ada yang kehidupan masyarakat semakin berkembang, yaitu ada yang menjadi pedagang, penenun, pengrajin, penebang kayu, dan juga buruh. Kehidupan masyarakat sosial di Cina, kelompok bangsawan berkuasa atas rakyatnya. Jadi rakyat harus membayar pajak kepada para bangsawan. Masyarakat Cina kuno juga menghormati beberapa kekuatan gaib. Penghormatan itu ditunjukkan kepada dewa langit, kekuatan alam, dan juga arwah leluhur. Sedangkan sistem pemerintahan yang lazim yaitu dinasti. Sistem ini menganut kekuasaan secara turun-menurun. Dinasti-dinasti yang pernah ada di Cina yaitu yang pertama dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Sung. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat dan kepercayaan. Filsafat Cina berkembang pada masa dinasti Zhou. Pada masa itulah 3 ahli filsafat Cina yakni Lao Tse, Kongfuce, dan Meng Tse. Selanjutnya kita membahas tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Masyarakat Tiongkok kuno memiliki banyak ahli astronomi atau ilmu perbintangan yang membantu masyarakat dalam penghitungan tanggal. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang seni bangunan Cina kuno. Ada yang sangat terkenal di dunia yaitu tembok besar Cina atau namanya The Great Wall of China, yang fungsi utamanya adalah untuk menahan serangan dari utara. Yang kedua itu ada kuil Dewa Langit. Yang ketiga ada Istana Kaisar. Selanjutnya kita akan membahas tentang peradaban awal masyarakat Mesopotamia. Mesopotamia terletak di antara 2 sungai yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Pertama ada Sumeria. Sumeria adalah yang pertama kali diami Mesopotamia. Kehidupan bangsa Sumeria yaitu berternak, bertani, dan bercocok tanam, dan juga berdagang. 2 itu Akkadian. Awalnya bangsa Akkadian ini selalu kalah dengan bangsa Sumeria. Kemudian bangsa Akkadian ini mengalahkan bangsa Sumeria dan menguasai Mesopotamia yang subur. 3 ada Babilonia. Ekonomi kehidupan pokok bangsa Babilonia yaitu berdagang dan juga bertani. Yang keempat itu Asyira. Yang kelima ada Babilonia baru. Kepercayaan orang Babilonia menganut politeisme atau menyembah banyak dewa. Dan Babilonia banyak terpengaruh oleh bangsa Sumeria. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.